Sawi Swiss chard, warnanya cantik sekali. Halo semua, assalamualaikum, salam sejahtera. Langsung aja, kali ini aku berbagi pengalaman menanam tanaman sawi Swiss Rainbow. Simak sampai habis ya. Dan kalau video ini bermanfaat untuk kamu, dukung channel aku dengan cara klik tombol like dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Nah, ini benih sawi Swiss chard yang udah aku rendam dari kemarin sore. Sekarang mau aku semai di polybag. Oh ya, jadi aku semai itu pakai dua metode ya. Metode semai di rock wool sama di polybag. Tadinya aku pengen yang di rock wool itu aku tanam secara hidroponik, tapi ternyata aku berubah pikiran, jadi yang di rock wool juga akhirnya aku semai di tanah. Nah, ini yang di rock wool udah mulai kelihatan pecah kecambah ya, udah kelihatan ada putih-putihnya. Nah, ini keesokan harinya aku udah melihat tanamannya tuh udah mulai kelihatan, dia udah mulai nongol gitu. Jadi ini fungsi dari kita merendam benih dulu di air supaya dia lunak. Kalau dia lunak nanti dia akan cepat bertumbuh. Walaupun ini pengalaman pertama aku nanam Swiss chard, tapi aku tetap pakai metodenya dari penyemaian sampai tanaman itu seperti aku nanam sayuran yang pernah aku tanam sebelumnya. Ini benihnya aku lihat dari sore hari, jadi pagi tuh aku masih lihat masih kayak tunas gitu. Siang menjelang sore itu udah kayak gini, jadi udah kelihatan batangnya, daunnya juga udah kelihatan, warnanya aku suka banget. Jadi kalau udah kayak gini itu harus segera dikenakan sinar matahari ya supaya nggak kutilang. Dan seperti yang kalian lihat di situ kelihatan ada yang tangkai 2, tangkai 5, dan ada yang 1. Ternyata benihnya itu walaupun kelihatannya tunggal, sebenarnya mereka berdempetan. Jadi bukan satu rumpun, tapi mereka itu dempet. Nah, karena mereka itu masih kecil, jadi kita biarkan dulu sampai dia agak gede. Setelah itu nanti baru kita pisahkan satu persatu. Jadi tidak ditanam langsung bersama seperti ini, tapi kita pisahkan satu-satu supaya nanti dia tumbuhnya maksimal. Nah, tanaman yang aku maksud kutilang itu seperti ini. Kalian bisa lihat itu yang batangnya kuning. Dia nggak kuat berdiri karena batangnya terlalu tinggi dan kecil, jadi dia nggak kuat menopang berat badannya sendiri, akhirnya dia doyong dan kalau parah dia bisa patah. Tapi yang aku tanam di rock wool justru lebih stabil, dia nggak doyong, terus lurus, pertumbuhannya juga normal sama gitu dibanding dengan yang di polybag. Kalau awal pertumbuhannya lebih bagus yang di polybag, tapi makin lama yang di rock wool itu lebih stabil. Nah, jadi ini perkembangan tanaman sawi Swissku. Udah kelihatan tuh daun sejatinya keluar itu. Sama yang ini warna kuning, atau warna putih, aku kurang tahu. Kayaknya warna putih. Yang sebelah ini warna kuning. Jadi beberapa waktu lalu tuh aku taruh di dalam. Jadi di dalam apa itu? Di atas itu ada penutupnya gitu, ada atapnya. Tapi ternyata dia tumbuhnya malah nggak maksimal. Jadi ada beberapa yang kayak kutilang padahal kena sinar matahari, tapi mungkin dia benar-benar butuh full simat, jadi aku pindahin di luar. Ternyata setelah di luar dia malah lebih bagus. Jadi kalau kemarin tuh aku taruh di dalam itu jadi kayak gini, jadi kayak gini tuh ya, jadi kayak jatuh semua gini. Terus tadi kemarin aku pindahin di luar, jadi ada berapa yang udah mulai bangkit. Kalau ini kan masih agak doyong tuh, ada berapa yang udah mulai berdiri tegak. Terus ini, jadi emang dia benar-benar butuh full sinar matahari. Nah, ini tanaman sawi Swissku udah kelihatan remaja.
jadi kelihatan tegak sekarang. Karena setelah kemarin itu hujan dan pada jatuh semua, aku tambahin tanah, kemudian aku bantu berdiri dengan polybagnya ini, aku naikin, jadi mereka agak kelihatan tegak sekarang. Ini aku kasih per polybag ada 2, aku sengaja campur warnanya biar kelihatan cantik gitu kan. Setelah aku perhatikan ternyata ada 3 warna. Yang ini warna kuning, batangnya kuning, merah, kemudian ini putih mendekati pink ya, tahu aku jelasnya sih kayak putih kayak pink gitu. Jadi total warna yang aku punya itu ada 3. Nah ini warna pertama pink, batangnya pink, daunnya hijau. Ini warna kuning, batangnya kuning, serat-seratnya kuning, daunnya hijau. Nah kalau yang merah itu batangnya merah, daunnya juga merah, kecuali daun yang masih muda warnanya hijau. Terus ada lagi satu yang kayak sawi biasa gitu, warnanya putih hijau gitu aja, jadi kayak sawi pada umumnya. Banyak banget aku tanam, aku nggak ngerti waktu itu, aku cuma tanam 20 biji, cuman kan aku nggak tahu ternyata kalau 1 biji itu double, ada 4, ada 5, ada 3, jadi sekali tumbuh banyak banget. Dan aku seneng karena aku suka sama warnanya, aku suka sama penampilannya, aku jatuh cinta memang pada penampilan pertama lihat gambarnya. Kalau soal rasa aku nggak tahu, mungkin dia sama teksturnya dengan sawi biasa ya, karena aku belum pernah nyobain. Mungkin dia lebih ke penampilan. Jadi nanti kalau udah panen aku bakal kasih reviewnya seperti apa rasanya, terus aku masak apa. Nah jadi pada video ini tanaman sawinya udah dewasa, udah bisa dipanen. Nah kalau kalian perhatikan itu daunnya berlubang-lubang, itu karena dimakan sama belalang. Aku sengaja emang nggak pakai pembasmi hama karena aku pikir mau dimasak sendiri juga untuk dimasak buat anak, jadi aku nggak mau kasih obat-obatan kimia seperti itu, jadi aku biarin aja walaupun agak lubang-lubang. Mungkin kalau dipakein obat-obatan seperti itu pertumbuhannya jadi lebih bagus lagi, penampilan juga lebih cantik lagi. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri sih menurut aku lebih baik penampilan seperti ini, tapi yang penting tanamannya sehat, tidak ada bahan-bahan pestisida, jadi aman untuk dikonsumsi keluarga. Nah sekian pengalaman kali ini yang aku bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tunggu video-video aku berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera.